demografi di mana usia produktif akan mendominasi populasi. Pada tahun-tahun tersebut adalah puncak kejayaan bagi Indonesia. Sumber daya manusia usia produktif yang akan berkreasi untuk bangsa Indonesia. Dengan bonus demografi seperti itu, tentunya akan banyak manusia yang bekerja dan banyak pula pendapatan perpajakan yang masuk ke kas negara. Namun, jika pemerintah tidak bersiap untuk menghadapi keadaan tersebut, bisa jadi ini bumerang bagi Indonesia. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah membludaknya pengangguran di Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu mempersiapkan diri untuk menangkap peluang dari adanya bonus demografi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa warga negara Indonesia wajib berpendidikan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian dipertegas lagi pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini jelas membuktikan bahwa negara sangat memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia. Apalagi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala, wajib pendidikan yang dahulu wajib 9 tahun menjadi 12 tahun atau sesingkat-singkatnya SMK atau SMK sederajat. Pendidikan saat ini memang sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi di mana setiap manusia dituntut untuk bisa dalam hal teknologi. Begitupun dengan sistem birokrasi yang mau tak mau harus berkembang seiring majunya perkembangan teknologi. Sekarang ini apa-apa berbasis komputer dan masyarakat juga dituntut untuk menguasai teknologi. Jalankan gaptek, pasif saja sudah ketinggalan zaman. Seperti kata Sri Mulyani pada seminar Hari Uang 72 di Aula Danapala, Kementerian Keuangan Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2017 yang lalu, Ibu Menteri Keuangan mengucapkan bahwa kaum milenial, sebutan untuk manusia zaman sekarang, itu harus 3C, kreatif, confidence, dan connected. Sekarang semua hal internet, maka tak mau anak zaman sekarang itu harus selalu koneksi dengan internet. Begitulah kira-kira pemaparan Ibu Sri Mulyani pada seminar Hari Uang 72. Selepas pendidikan dari SMA sederajat, nyatanya tak semua orang mampu untuk meneruskan kuliah. Kebanyakan dari mereka hanya adalah rakyat menengah ke bawah yang memang tak mampu untuk kuliah. Next. Selanjutnya, kebanyakan dari mereka itu memutuskan untuk bekerja. Meski banyak beasiswa kuliah, namun pada kenyataannya banyak yang selepas SMA memutuskan bekerja dengan berbagai alasan. Ada yang memang sudah malas untuk belajar, beberapa sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dengan ijazah SMA atau SMK sederajat. Dari data Pusat Statistik, periode Februari 2017 menunjukkan dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 127,54 juta orang yang bekerja. Sisanya yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran. Padahal SMK sudah diorientasikan ketika lulus nanti langsung bekerja. Tapi nyatanya tak semua terserap dalam dunia kerja. Dengan pendidikan setingkat SMA atau SMK sederajat, untuk memperoleh pekerjaan pun bukanlah hal yang mudah, mengingat banyak sekali pendidikan sarjana yang lulus tidak langsung bekerja alias menganggur. Untuk itu, perlu diadakannya reformasi pendidikan. Akan lebih baik jika ada mata pelajaran perpajakan di tingkat SMA sederajat, setidak-tidaknya ketika tingkat 3, di mana para siswa-siswi akan lulus dan menentukan pilihannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memilih bekerja. Mengapa demikian? Tentunya untuk bekal ketika mereka terjun ke dunia kerja, nantinya sudah tidak kaget lagi dengan sistem perpajakan di Indonesia. Juga menumbuhkan kesadaran sejak dini untuk membayar pajak. Seperti penulis paparkan sebelumnya bahwa tak semua lulusan SMA sederajat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Banyak dari mereka langsung bekerja. Dalam dunia kerja, tentu mereka mendapatkan penghasilan dari kerjanya dan ada kewajiban pajak jika melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu 54 juta per tahun untuk orang pribadi. Kemudian kemungkinan melakukan usaha UMKM yang dikenakan pajak final 1% dikali bruto tentunya akan kesulitan dalam urusan administrasi pajak karena belum mengerti perpajakan dan sistem perpajakan. Untuk saat itu perlu ada mata pelajaran perpajakan di tingkat SMA sederajat.
Dengan adanya mata pelajaran tersebut, bagi siswa langsung bekerja dan memenuhi persyaratan untuk kewajiban perpajakan tidak akan dipusingkan lagi dengan tata cara perpajakan, mulai dari pendaftaran NPWP sampai dengan pelaporan SPT. Selain itu, dengan adanya mata pelajaran di tingkat SMA akan menumbuhkan kesadaran bagi siswa untuk membayar pajak. Next. Yang ketiga tentang fungsi pajak. Next. Fungsi pajak untuk negara itu yang pertama adanya sarana perhubungan, yaitu kayak pembuatan jalan-jalan penghubung serta jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua ada permukiman, pembuatan rumah untuk masyarakat atau rumah bersubsidi. Yang ketiga ada irigasi, saluran irigasi itu pembangunan bendungan dan saluran pengairan. Yang selanjutnya ada pengembangan bidang energi, salah satunya pembangkit tenaga listrik dan lainnya. Next. Fungsi selanjutnya yaitu meringankan beban dan mensejahterakan rakyat. Yang pertama ada layanan pendidikan atau yang disebut dana BOS. Yang kedua, penanggulangan kemiskinan, seperti pemberdayaan masyarakat agar lebih maju. Yang ketiga ada layanan kesehatan, itu jaminan kesehatan untuk rakyat miskin. Yang keempat, ketahanan pangan, penyediaan beras melalui Bulog atau penyediaan beras miskin. Yang kelima ada subsidi. Next, subsidi itu terbagi menjadi dua, yaitu energi dan non-energi. Next. Subsidi itu yang energi ada BBM atau listrik, yang non-energinya ada pangan, pupuk, benih, dan pelayanan publik. Next, Kak. Untuk selanjutnya penjelasannya dilanjutkan oleh rekan saya Fitri. Oke, peningkatan pajak dari tahun ke tahun. Melanjutkan dari pemaparan materi yang disampaikan Bagus dan Katerina sebelumnya, di sini ada materi yang kami ambil dari menteri yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR yang membahas tentang RUU KUP atau yang lebih sering dikenal dengan Omnibus Law di bidang perpajakan. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Pemerintah terus melakukan reformasi pajak. Salah satunya outcome dari reformasi yang telah dijalankan sejauh ini adalah penambahan jumlah wajib pajak. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan partisipasi warga negara sebagai pembayar pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. Selama dari tahun 2002 hingga tahun 2021, jumlah wajib pajak terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, jumlah wajib pajak di Indonesia pada tahun 2002 itu sebanyak 2,59 juta, kemudian jumlah itu meningkat menjadi 10,65 juta pada tahun 2008, setelah itu jumlah wajib pajak konsisten naik hingga mencapai 49,82 juta pada tahun 2021. Khususnya untuk wajib pajak orang pribadi, Ibu Sri Mulyani mengatakan jumlahnya pada tahun 2002 itu sebanyak 1,67 juta. Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar pada waktu itu mencapai 1,82% terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia. Persentase tersebut konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 ada 45,43 juta wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar di Indonesia. Jumlah tersebut tercatat mencapai 34,66% terhadap jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 131,6 juta. Naiknya rasio jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap jumlah penduduk bekerja menurut Ibu Sri Mulyani merupakan suatu fenomena adanya kesadaran warga Indonesia. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kenaikan yang sangat luar biasa. Dikutip dari berita yang sebelumnya kami baca dari redaksi DDTC News pada hari Selasa 29 Juni 2021 pukul 14:22 waktu Indonesia Barat. Beliau mengatakan, saya ingat waktu saya menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 akhir, jumlah pembayar pajak masih belum mencapai 4 juta. Sekarang ini jumlah wajib pajak terdaftar mendekati 50 juta. Ini merupakan suatu kenaikan yang tinggi. Ibu
Ibu Sri Mulyani pada tanggal 26 Juni 2021. Oleh karena itu, mari sebagai generasi milenial kita dukung negara Indonesia menjadi negara yang maju dan juga mandiri. Salah satunya dengan membayar pajak. Kita nggak boleh salahin negara ketika jalan di depan rumah kita itu rusak. Pelabuhan juga belum mencukupi dan juga yang lain-lain karena mungkin kita sendiri masih enggan membayar pajak. Oke, next. Untuk materi yang terakhir itu ada upaya apa sih yang perlu dilakukan demi menyadarkan generasi milenial terhadap pajak. Next, Kak. Apa sih upaya yang harus dilakukan? Nah, setelah kita mengetahui bahwa adanya peningkatan pajak dari tahun ke tahun, tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi penurunan peningkatan pajak lagi. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengajak para generasi milenial ini dalam memberikan kontribusi dalam pencapaian target pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai menanamkan pada generasi milenial tentang kesadaran diri sendiri akan pentingnya pajak demi kemajuan bangsa melalui media yang sesuai dan relevan. Semua gerakan yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak tidak akan maksimal tanpa diimbangi dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak. Kebanggaan menjadi teladan sebagai warga negara yang taat akan pajak di tengah masyarakat, khususnya para generasi milenial ini perlu ditanamkan. Media massa dalam meningkatkan kebanggaan dan kesadaran akan pajak bagi generasi milenial biasanya dilakukan dengan mengadakan kegiatan lomba seperti fotografi, artikel, atau festival film yang berkaitan dengan pajak sehingga menarik generasi milenial untuk ikut berkontribusi dalam pajak. Yang kedua, yang kedua, membentuk wadah yang bisa mendekatkan masyarakat akan penting dan manfaat membayar pajak. Penanaman kesadaran membayar pajak akan jauh lebih baik apabila sudah ditanamkan sejak dini, terutama pada generasi penerus bangsa. Mengikuti kegiatan yang dapat membantu dan menanamkan kepedulian terhadap pentingnya transfer knowledge pada seperti pajak bertutur baik offline ataupun online, go tech school, atau menjadi sukarelawan dalam kegiatan talk show, wirausaha dengan difasilitasi dengan media live streaming. Dengan banyaknya lomba yang diadakan tersebut diharapkan akan lebih meningkatkan daya kreativitas, inovasi, dan ketertarikan pada pajak itu sendiri. Tadi sebelumnya Kak Akmal sudah menjelaskan bahwa itu sudah dilakukan oleh media online. Nah, sekarang kembali lagi pada kita sendiri, kaum milenial yang sadar sosial media itu harus diisi dengan hal-hal yang beredukasi. Jadi nggak cuma satu pihak aja yang berjuang, ada baiknya kita semua sama-sama berjuang. Untuk yang ketiga itu membuat media pembelajaran baik yang mudah diakses atau oleh masyarakat, infografis hasil data output dari kontribusi pembayaran pajak, dan membuat aplikasi pembayaran pajak yang sudah terintegrasi dengan gadget. Seiring dengan kemajuan teknologi, media pembelajaran pajak seharusnya juga dapat mengikuti dengan era teknologi seperti internet, gadget, dan juga media sosial. Himbauan untuk membayar pajak dan menyampaikan pentingnya pembayaran pajak akan jauh lebih cepat dan efisien apabila disampaikan melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok. Nah, kita juga dapat melakukan kontribusi misalnya dengan melakukan video blog atau yang sering disebut dengan vlog pada saat kita menyampaikan SPT atau pada saat pembayaran pajak. Maraknya pembuatan aplikasi pada saat ini berbasis Android atau iOS dan lain-lain sebagainya dapat menjadi peluang besar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan aplikasi yang bisa menarik dan mempermudah masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dan mengawasi penggunaan pajak yang mereka setor. Generasi milenial itu bukan merupakan sebuah ancaman apabila dihadapi dengan bijak dan tepat. Metode konvensional yang sudah tidak relevan mungkin perlu disesuaikan kembali untuk menarik minat dan meningkatkan kesadaran pajak dari generasi milenial saat ini. Kerjasama yang baik antar pemerintah dalam membuat sistem perpajakan dan perubahan sikap untuk patuh dan juga taat membayar pajak merupakan hal yang harus
terus dipertahankan. Apalagi generasi pada zaman dulu dan sekarang berkembang cukup pesat yang mana banyak perubahan. Oleh karena itu pemerintah juga harus menyesuaikan keadaan dengan generasi pada saat ini sehingga dapat membuat generasi milenial lebih peduli tentang pajak untuk kepentingan bangsa. Oke, next. Benar kali ya. Oke, sampai di akhir materi, pada kesimpulannya adalah negara jelas membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pelayanan umum. Di antaranya yang sudah kami jelaskan sebelumnya itu ada infrastruktur, subsidi bahan bakar, kesehatan, transportasi, pertahanan, penegakan hukum, pertanian, dan juga dana alokasi umum. Untuk itu, kesadaran pajak menjadi sangat serius dan juga harus segera diatasi dengan membentuk pola pikir yang positif dan membentuk karakter bagi para kaum milenial maupun wajib pajak agar merasa bangga dan dengan membayar pajak dan peraturan perpajakan yang sudah ditentukan. Yang paling utama adalah kita para kaum milenial harus mengetahui esensi dan fungsi dari pajak itu sendiri. Pada dasarnya, para kaum milenial harus memiliki pola pikir pajak melalui paradigma kontemporer, yaitu pembayaran pajak yang dilakukan berdasarkan kesadaran. Pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga para kaum milenial juga harus memiliki nilai kepedulian terhadap pembayaran pajak. Karena pada pembayaran pajak tidak hanya dilakukan oleh para wajib pajak saja, hal ini dilakukan untuk mensejahterakan kalangan yang tidak mampu dan kalangan yang tidak mampu dalam memajukan wilayah-wilayah yang membutuhkan seperti wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terluar, dan juga terdepan. Oke, next. Ini dari referensi yang kita ambil untuk melengkapi PPT materi ini. Next. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Ibu sampai terkesima nih mendengarkan Fitri dan kelompok 2. Oke, baik. Siapa yang akan bertanya? Kita buka 2 dulu. Ya, teman-teman. Fitri mau nanya doang. Anifa. Oke, Anifa. Silakan. Satu lagi, siapa? Setelah Anifa? Anifa sudah. Oke, siapa? Ranita. Anifa. Silakan Anifa. Jika wajib pajak sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetapi memiliki NPWP, apakah tetap harus lapor pajak pribadi atau gimana? Tolong jelasin ya. Oke, cukup dimengerti ya kelompok 2 ya? Iya, Bu. Iya, Bu, cukup. Ya, oke. Lanjut ke Ranita. Silakan Ranita. Ya, Bu, saya mau nanya. Recording stopped. Apakah kondisi pertumbuhan ekonomi dan implementasi reformasi pajak dapat menjadi harapan optimalisasi penerima pajak di tengah resesi ekonomi saat ini? Oke, kelompok 2 bisa dimengerti pertanyaan Ranita? Oke, kita tunggu dulu. Mau diulang tidak? Boleh diulang lagi, Ran? Ranita, boleh diulang. Silakan Ranita, boleh diulang. Apakah kondisi pertumbuhan ekonomi dan implementasi reformasi pajak dapat menjadi harapan optimalisasi penerima pajak di tengah resesi ekonomi saat ini? Oke. Oke, mudah-mudahan tertangkap kelompok 2 ya. Pertanyaan terkait dengan reformasi pajak, apakah bisa targetnya bisa sesuai dengan harapannya di tengah resesi saat ini gitu ya. Oke, satu lagi dari akuntansi nih. Ayo, teman-teman akuntansi nih. Teman-teman akuntansi mempelajari perpajakan secara langsung. Boleh? Wildan, silakan Will. Ulfa, teman-teman akuntansi. Satu lagi. Sambil teman-teman bisa melihat di chatbox, Kak Amal
membagikan apa itu namanya ya, evaluasi ya, tentang evaluasi inklusi ya, boleh diisi dulu nanti. Oke, siapa dari akuntansi yang ingin bertanya menanggapi kelompok 2? Saya nih izin bertanya. Oke, silakan. Sayang. Sebenarnya sedang memperkenalkan diri, saya Wildan dari kelas K, ingin bertanya, berbicara mengenai materi yang mengatakan bahwa angka produktif pada zaman milenial ini dibilang berbicara mengenai yang sudah dibahas materi tadi, mengatakan bahwa besaran angka Nick anjing. produk menunjukkan akan berdampak pada sebelum saya bertanya apa saja sih dalam peluang dan Percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di bidang pendapatan, negara pemerintah menyusun reformasi pajak pada tahun 2021 sampai 2024 dengan 2 tujuan utama. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui intensif nasional yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha. Yang kedua, optimalisasi penerimaan negara melalui menambah objek maupun subjek pajak baru. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi. Sekian. Oke. Ini jawaban dari kelompok 2. Oke, Ranita tadi solusi terkait dengan apa namanya reformasi pajak gitu ya. Oke, Ranita sudah Ya, Bu. bisa dipahami? Sudah, Bu. Kalau belum tidak apa-apa karena nanti ada narasumber yang akan lebih menjelaskan ya. Oke. Wildan, apakah sudah di chat, sayang? Will, pertanyaan Anda? Oke. Di situ sudah bisa terbaca. Oke, apa saja langkah-langkah pemerintah dalam menyerap tenaga kaum milenial di tengah-tengah membludaknya umur produktif yang ada dan apa saja yang mesti dipertimbangkan dalam hal tersebut. Ini ditujukan untuk kelompok 2 atau untuk para tamu kita, Will? Oke, dan pertanyaannya lumayan berat nih ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita, ya, kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan teman Anda. Fitri, silakan. Ditunggu sebentar ya Bu ya. Oke, Fitri sambil mempersiapkan jawabannya. Oke, baik. Sebisanya, tidak usah dipaksakan. Sebisa sesuai wawasan yang Anda dapatkan. Karena kita semakin banyak membaca, semakin tahu ya apa yang terjadi. Tapi tidak ada salahnya nanti Bapak-bapak dari Dirjen Pajak akan memberikan solusinya juga. Oke. Bisa kelompok 2? Mungkin pertanyaannya lebih kayak mengatasi pengangguran kali ya. Kalau salah bisa direvisi. Ya, oke. Gak apa-apa, Fit. Bener gak? Terkait dengan pengangguran ya, Will ya. Oke, mungkin ini pemangku kebijakan ya yang akan menjawabnya ya. Nggak mungkin. Tapi sebelumnya mengenai juga Miss, penyerapan angka pajak Tenaga kerja. di tenaga kerja yang mana dari tenaga kerja itu bisa menghasilkan pajak untuk negara secara berbicara UMP
sudah mencapai di atas dari batas PPKP. Jadi katanya Jabodetabek udah angkanya 5 ke atas gitu. Dan itu juga bisa dimanfaatkan mungkin. Oke, betul. Jadi banyak milenial yang kaya ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Wildan sudah memberikan tanggapannya dan juga bukan tanggapan ya, pertanyaan. Nanti tanggapannya pastinya kita akan mendengarkan dari narasumber kita. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Oke, ada Fitri, Mengenai ada pembangunan kita Karina, Katerina maksud saya, ada Bagus ya. Oke, baik, teman-teman yang masih pengen bertanya boleh di chat aja karena keterbatasan waktu kita ya. Oke, Sabrina terima kasih sudah membantu teman-temannya tadi untuk share PPT-nya. Oke, baik, tiba waktunya kita akan mendengarkan menambah wawasan kita karena tadi Ibu sampaikan malam ini kuliahnya sangat spesial karena Anda pasti akan mendapat informasi wawasan yang lebih ya, walaupun di dalam bahasa Indonesia ini kita akan banyak belajar dari sisi materi yang lain ya. Dari mana? Dari literasi baca Anda. Berarti Anda bisa membaca, bisa memahami, dan diharapkan bisa mengamalkan apa yang Anda sudah baca. Oke, untuk itu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Teguh yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, ada Bapak Teguh, penyuluh ahli media dari Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil, Jakarta Pusat. Monggo Pak, saya persilahkan untuk mencermati ataupun untuk memberikan saran dan masukan nilai para milenial kita ini Pak. Oke, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa terdengar jelas ya? Kalau jelas bisa angkat jempolnya satu atau dua. Oke. Ya, makasih Ibu Umihani, ini kali kedua ya saya, Mas Akmal, Bang Togar, Pak Kurnia, Mbak Ica untuk diundang hadir di acara di kuliah ya di PPDKI. Kami merasa senang sekali karena kita pengen belajar nih, sama-sama belajar. Bagi kami sekali lagi ingin mengetahui sih gimana sih cara para dosen atau pengampu mata kuliah MKDU untuk menyisipkan perpajakan itu di dalam mata kuliah MKDU-nya. Kalau kebetulan Bu Umihani ini kan bahasa Indonesia ya Bu ya, jadi kita pengen melihat, belajar bersama rekan kami Pak, ada Bu Susan. Oh gitu ya. Susanti juga rekan kami dosen bahasa Indonesia juga. Oh ya, artinya bahasa Indonesia ya Bu ya, semuanya ya Bu ya. Betul. Oke ya. Nah, teman-teman semua dari mahasiswa yang saya hormati, mudah-mudahan bahagia ya hari ini. Maka kita pengen melihat kami ya saling belajar berarti ibu-ibu pengampu mata kuliah bahasa Indonesia tentu akan melihat dari sisi kebahasa Indonesiaannya gitu ya Bu Umihani ya Bu Santi ya. Jadi akan melihat bagaimana sih ada mahasiswa itu merangkai kalimatnya ketika berbicara, jika berbicara dan sebagainya. Karena saya rasa itu bagian dari pendidikan bahasa Indonesia gitu kan. Dan juga ketika menyusun presentasi tadi ya ketika di slide tadi bagaimana kalimatnya, menyusun kutipan dan sebagainya, itu tentu menjadi penilaian di dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, fungsi kami adalah memberikan pemahaman ya, kalau ada yang memang perlu diluruskan atau perlu diberikan tambahan pemahaman terkait dengan perpajakan tadi gitu. Ibu Hani, tadi saya bisa konsentrasinya ketika di kelompok 2, mohon maaf, tapi mungkin nanti kalau ada kelompok 1 yang belum terjawab bisa di kolom chat bisa disampaikan Ibu ya. Tapi tadi saya tertarik tadi dengan presentasi tentang bahwa pembayar pajak itu adalah pahlawan ya, betul sekali. Karena memang pembangunan ini harus dibiayai oleh para warga negara gitu kan, dan otomatis wajar kalau misalnya para pembayar pajak itu sebagai pahlawan gitu kan. Kenapa? Karena zaman dulu itu
andai kata kita tidak dijajah oleh bangsa lain secara fisik ya, itu tentu kita sudah tidak lagi. Tetapi boleh jadi kita harus merdeka tanda kutip dalam kemiskinan, gitu kan, dalam kebodohan, pendidikan dan sebagainya. Dan itu semua butuh biaya, gitu ya. Nah, otomatis mau tidak mau biaya yang atau pembiayaan yang harus diselenggarakan itu harus berasal dari penerimaan pajakan, gitu. Nah, saya ingin menggarisbawahi gini. Ini kebetulan Ibu Mehani dan teman-teman sebagian sudah ada yang menikah ya. Kalau kita rumah tangga itu kan, kalau kita mau belanja ya Bu ya, ini bulan apa namanya? Ini sekarang udah November ya. Nanti Tanggal tua nih Pak. iya Bu, sama. Jadi bulan Desember nanti misalnya kita mau beli apa gitu kan? Adik-adik mungkin juga ngerasain ya di orang tuanya gitu. Oh, Desember nanti kita mau beli apa ya? Nah, kita mau beli apa Desember nanti itu akan terkait dengan berapa sih gaji yang diperoleh oleh kepala keluarga gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi, Betul Pak. jadi kalau misalnya dapat penghasilannya 5 juta, ya berarti pengeluarannya disesuaikan dengan penghasilan tadi. Gitu. Ya. Nah, tetapi kalau di negara itu justru sebaliknya. Jadi negara bikin prioritas pengeluaran apa saja, pembangunan apa saja yang mau dibiayai ya. Pendidikan, kesehatan, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian pasana fisik dan sebagainya. Gitu. Dihitung nih butuh berapa dan sebagainya. Kemudian diproyeksikan kalau dari penerimaan pajak ditargetkan sekian. Nah, gitu kan. Kalau ternyata penerimaan pajaknya itu diperkirakan tidak tercapai, maka otomatis mau nggak mau pemerintah harus berhutang. Nah, sekarang saya tanya nih, Mbak Fitri Nuramawati, ya, gitu. Enak nggak kalau kita punya utang, Mbak Fitri Nuramawati? Hah? Enggak. Kenapa nggak enaknya? Kaget tanya. Ya, karena utang kan juga beban, jadi harus dibayar. Ya, nah sehingga teman-teman semua tentu nggak enak ya. Demikian juga kalau pemerintah itu, negara kita itu banyak berhutang, maka nanti risikonya akan besar. Nah, risiko sekarang itu sudah dalam kondisi kita berhutang untuk menutup bunga utang gitu. Kita, nah ini sangat bahaya. Gitu. Walaupun memang ada banyak perdebatan ya. Apakah utang Indonesia itu aman atau tidak gitu kan. Memang utang Indonesia sangat meningkat drastis terutama di masa pandemi ini. Tetapi ketika kita berpendapat apakah utang Indonesia masih aman atau tidak, itu ada perdebatan. Tetapi yang tidak ada perdebatan adalah memang utang Indonesia meningkat drastis gitu. Nah, itu kenapa? Karena memang penerimaan dari pajak tidak bisa diandalkan ya, karena memang toko-toko pada tutup ya kan, pegawai pada diliburkan dan sebagainya, sektor ekonomi terhenti, maka otomatis juga perpajakan tidak bisa dijadikan penopang. Maka mau nggak mau maka berhutang luar negeri. Nah, teman-teman semua, jadi itu pemerintah itu bikin alokasi dulu. Kalau rumah tangga kan dapat duitnya berapa sih, barulah kemudian pengeluarannya belakangan. Kalau pemerintah enggak, dia bikin rencana pengeluaran dulu, baru kemudian dicari uangnya dari mana. Kalau kurang, berhutang atau nerbitin obligasi atau ngundang investasi dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kebalikannya. Nah, teman-teman semua, sedapat mungkin pengeluaran untuk kehidupan bernegara, apa misalnya ya kesehatan ya kan, kemudian apalagi kira-kira yang urgent itu kalau fungsi negara itu, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, itu paling tidak itu sudah harus bisa dibiayai dari kemampuan dalam negeri. Kemampuan dalam negeri berarti dari mana Mbak Fitri? Kalau kemampuan membiayai dalam negeri berarti dari pajak. Ya, jadi dapat mungkin puskesmas, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian sekolah dan sebagainya, itu dapat mungkin itu harus dibiayai dari kemampuan dalam negeri, ya, yaitu dari pajak. Gitu. Kalau misalnya kita berhutang ya untuk membeli obat, wah itu sudah kondisi parah sekali, karena kesehatan, kemudian untuk makan gitu kan, dan juga untuk pendidikan sampai berhutang itu otomatis sudah sangat gawat nih kondisi negara. Nah, teman-teman semua,
Karena itulah kita memang perlu meningkatkan penerimaan pajak karena memang tadi untuk mengamankan fungsi-fungsi tadi gitu ya. Jadi betul sekali bahwa memang pahlawan itu adalah salah satu pahlawan adalah pembayar pajak. Ini biasanya. Nah, kemudian tadi juga tertarik nih dengan milenial, apa sih yang harus dilakukan milenial untuk sadar pajak? Ya tadi ya kondisi sekolah saat ini, ya, kemudian ada korupsi, ada kemiskinan dan sebagainya. Nah, ini memang kondisi yang tadi dipotret oleh kelompok 2 ya. Jadi memang sekarang mohon maaf nih, bayar SPP-nya mahal nggak nih? Mas Bagus Satrio. Mahal, Pak. Gua ini katanya mahal nih. Ya memang begitu kan, memang kemampuan negaranya terbatas gitu kan. Nah, kalau nanti penerimaan pajaknya tinggi banyak ya, maka tidak mustahil biaya pendidikan itu akan kecil. Contoh misalnya di negara-negara Eropa misalnya sama Skandinavia itu tarif pajaknya tinggi sekali, Mas Bagus dan juga teman-teman semua. Tetapi juga diimbangi dengan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan juga gratis. Gitu kan. Seneng nggak Mas Bagus kalau gitu? Sekolah gratis ya, kuliah itu gratis sampai S2, S3 gitu. Nah itu maka mau nggak mau prasyaratnya adalah kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak itu harus besar. Gitu. Seneng kan kalau kita kemana aja sakit udah nggak mikirin lagi aduh uangnya dari mana, kita punya anak nanti sekolah di mana gitu kan. Nah itu mau nggak mau prasyaratnya memang harus dibayar dari pajak gitu ya. Jadi memang itu PR-nya besar kalau kita bercita-cita bagaimana membuat nanti anak cucu kita ini mudah sekolah, mudah mendapatkan layanan kesehatan, mudah mencari lapangan pekerjaan. Mau nggak mau memang harus dari pajak gitu. Karena nggak mungkin andalin dari bantuan luar negeri gitu kan, untuk buat sekolah harus utang itu kan memang sangat tidak mungkin. Jadi memang betul PR-nya ada tadi, bagaimana kita menciptakan pendidikan yang mudah dan murah dan mudah dicapai oleh warga negara. Dan juga PR korupsi juga. Nah ini saya korupsi ya misalnya gini. Coba kita andaikan ya, kalau kita nggak bayar pajak, mungkin nggak kita teriak-teriak, kamu belum bayar pajak loh. Dan kemudian orang yang nggak bayar pajak itu kemudian balik ke kita, loh kamu aja nggak bayar pajak kok teriak-teriak. Gimana Mbak Fitri? Mungkin nggak? Kita nih teriak-teriak kepada para pengusaha itu, ayo para pengusaha, kamu harus bayar pajak sesuai dengan sesuai dengan ini ya, dengan peraturan. Nah dibalas oleh mereka gitu kan, loh, kamu kenapa harus teriak-teriak, kamu sendiri nggak bayar pajak kan gitu. Nah sehingga teman-teman semua, titik kritisnya adalah bagaimana agar pembiayaan ini, pembangunan negara ini bisa dibiayai oleh sebanyak mungkin warga. Nah kalau pembangunan ini dibiayai oleh sebagian besar warganya, maka otomatis muncul apa? Muncul kepedulian, ya. Kepedulian dan ingin mengawal dana pajaknya itu supaya memang benar-benar dialokasikan kepada sektor-sektor yang memang diperlukan. Nanti kita akan teriak itu. Kalau di negara lain, mohon maaf, orang demonstrasi itu dia selalu mengaitkan kami bayar pajak, membayar pajak kami jangan dikorupsi itu. Nah, pernah nggak Mas Bagus dengar orang demo teriak-teriak kami sebagai membayar pajak? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Saya sendiri nggak pernah lihat itu. Gitu. Jadi, nah itu karena memang rasa kepedulian, rasa memilikinya itu memang harus kita tumbuhkan, gitu kan. Nah itu akan tinggi ketika apa? Ketika kita semua merasa bahwa kita membayar pajak, kita merasa membiayai pembangunan negeri ini, gitu. Nah, lalu berikutnya adalah ya memang kita otomatis harus sedapat mungkin secara merata itu membiayai pembangunan negara kita sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena budaya kita adalah gotong royong. Ya tadi sudah disebut-sebut ya oleh kelompok 2 ya tentang kenapa perlu mata kuliah atau mata pelajaran pajak itu diajarkan mulai dari kuliah, SMA, bahkan mungkin SMP ya, karena memang perpajakan itu adalah simbolik dari aktualisasi dari budaya masyarakat kita yang gotong royong gitu. Jadi kita gotong royong bagaimana membiayai pembangunan ini sekaligus juga mengawasinya gitu kan. Kalau kita merasa kita membiayai, maka otomatis akan timbul rasa memiliki dan
timbul untuk mengawasi bagaimana supaya pembangunan ini sesuai dengan yang direncanakan. Gitu. Ya, kondisinya memang seperti itu ya. Jadi memang kita perlu bekerja keras bersama-sama untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lalu tadi mohon izin Bu Hani. Ya. Tadi Mbak Arifah, sekarang ke pertanyaannya. Kalau WP nggak punya penghasilan, apakah harus lapor SPT? Ya, harus lapor. Ya, selama dia punya NPWP maka dia harus lapor. Gitu. Tetapi kalau dia penghasilannya di bawah PTKP, dia punya penghasilan tapi di bawah PTKP, ya, maka silakan aja mengajukan. Tadi sudah disampaikan, dijawab oleh siapa tadi, Mas? Oleh siapa ya? Bagus, Pak. Oh ya, Mas Bagus, ya luar biasa, Dalam betul. Jadi harus mengajukan non efektif, ya. Jadi mengajukan kantor pajak, mohon NPWP saya di non efektifkan karena apa? Karena penghasilan saya di bawah PTKP. Gitu. Nanti kalau penghasilannya di atas PTKP bisa diaktifkan kembali NPWP-nya. Gitu. Nah, tetapi syaratnya tadi lapor SPT dulu, kemudian minta untuk di non efektifkan. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, teman-teman semua. Pajak itu kita buat mudah lah, gitu ya. Nah, tetapi untuk bikin mudah itu kita harus sungguh-sungguh mengenali dan mendalami. Gitu. Karena memang semangatnya sekarang adalah dibuat semakin mudah, gitu. Walaupun memang belum sempurna. Jaskan apakah pernah Tapi dapat semangatnya pengaduan? adalah bagaimana orang bayar, orang lapor, pajak itu bisa mudah. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih, yang nggak susah-susah gampang nih. Apakah reformasi pajak dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai dalam resesi ini? Nah, ini pertanyaan yang saya sendiri untuk memahaminya saya juga perlu membaca berulang-ulang itu Bumi Hani. Yes. Tetapi paling tidak saya bisa nangkepnya gini. Kalau dalam resesi ini, pandemi ini, apakah bisa pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai sesuai dengan yang ditetapkan? Saya rasa tidak, gitu ya. Makanya direvisilah pertumbuhan ekonomi. Bahkan direvisi juga defisitnya, ya itu juga direvisi menjadi lebih lebar. Artinya apa? Artinya pemerintah itu boleh berutang lebih banyak lagi, khusus untuk 3 tahun ini selama pandemi ini. Jadi nggak boleh berlarut-larut ya. Jadi Undang-Undang APBN sudah mengamanatkan untuk defisit itu tidak boleh lebih 3%. Nah, sekarang di masa pandemi ini diperbolehkan untuk diperlebar sehingga pemerintah boleh berutang lebih banyak. Tetapi itu tidak boleh seterusnya, hanya berlaku 3 tahun. Ya, jadi 2021, 2023. Jadi tidak bisa sampai bertahun-tahun. Ya. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi pasti tidak akan tercapai. Tapi 2021 ini kemungkinan tercapainya itu dalam arti gini. Kalau dulu itu mencita-citakan tercapai 5%, ya paling sekarang adalah mentargetkannya tidak 5%, tapi 3%. Nah, kalau targetnya 3 atau 2%, saya rasa tercapai. Gitu ya. Jadi Mbak Ranita ya, pengertian tercapai atau tidak itu tergantung dari berapa yang ditetapkan. Kalau menetapkannya 5, saya rasa nggak tercapai. Tapi kalau pemerintah menetapkan 3 atau 2%, saya yakin bisa tercapai. Gitu ya Mbak Ranita ya. Kemudian reformasi pajak, nah iya betul ini. Mudah-mudahan ini kayaknya Mbak Ranita sering baca berita ini ya, betul-betul. Bahwa tadi sudah disampaikan ya, bahwa pemerintah ingin agar masyarakat itu ketika bayar, lapor pajak, ketika mencari informasi tentang perpajakan bisa lebih mudah. Nah, ini adalah fungsi dari reformasi perpajakan. Gitu. Gunanya ya tadi, pertama agar bagaimana pelayanan ke masyarakat menjadi lebih mudah, dan kedua tentu otomatis bagaimana penerimaan pajak itu semakin lama semakin meningkat. Apakah bisa tercapai di dalam masalah resesi ini? Tentu pertanyaannya bukan tercapai atau tidak, tetap harus dilakukan. Ya. Jadi walaupun di masa pandemi, kami di Direktorat Pajak itu tetap melakukan reformasi. Gitu. Jadi perbaikan sistem. Tadi tujuannya bagaimana agar semakin mudah masyarakat itu mengakses, melapor maupun melakukan pembayaran pajakan. Gitu ya Mbak nanti ya, para Anita yang mudah-mudahan terjawab. Pertanyaan lagi nih yang tidak kalah susahnya itu ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, ini pesan dari Mas Akmal ya, untuk ngisi evaluasi ada 5 jawaban terbaik nih ya, gitu. Bagi yang ada souvenir. Lalu tadi Mas Wildan, nah ini juga pertanyaan nggak kalah susah nih.
apa langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi membludaknya umur produktif. Nah, ini kemungkinan Bu Umi Hani mohon izin, kemungkinan yang ditanyakan Mas Mirza ini terkait dengan apa namanya golden age ya. Jadi Indonesia ini iya bonus demografi, betul. Jadi saya akan memperluas lagi pertanyaan ini. 20 tahun ke depan Indonesia akan menghadapi masa bonus demografi. Artinya apa? Di tahun 2040-50 nanti itu Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang usia produktif. Orang-orang yang apa namanya dalam masa dia produktif lah, artinya tidak lagi manula atau tidak lagi anak-anak, gitu kan. Nah, saya kemungkinan nggak masuk di kategori itu, Bu Hani, gitu ya. Jadi gitu ya. Sudah mulai ini ya. Tetapi adik-adik ini boleh jadi sedang masa kuat-kuatnya itu kan, kuat apa namanya, sedang giat-giatnya, tenaganya, kemudian pikiran dan sebagainya itu sedang. Nah, sehingga teman-teman semua, pemerintah itu harus bersiap-siap nih sejak dari sekarang. Betul sekali, pertanyaannya bagus sekali. Apa yang harus dilakukan pemerintah sejak sekarang? Otomatis tadi, bagaimana ketika nanti di tahun 2040-50 tadi, itu otomatis akan banyak usia produktif, berarti akan membutuhkan tadi pelatihan, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Gitu ya. Nah, itu harus dipersiapkan sejak sekarang. Makanya teman-teman semua, pemerintah sedang giat-giatnya tadi membenahi sektor pendidikan, gitu kan, menciptakan lapangan pekerjaan. Gunanya apa? Untuk mempersiapkan nih, jangan sampai nanti ketika tahun 2040 atau 2050, lapangan pekerjaan tidak tersedia. Banyak orang muda, banyak usia 20-30 tahun, itu kan, sedang kuat-kuatnya, sedang masa produktifnya, tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan. Nah, otomatis itu harus dilalui, dipersiapkan sejak sekarang, gitu kan. Nah, semuanya tentu membutuhkan pendanaan, dan mau tidak mau memang harus dibiayai dari perpajakan. Ya, gitu Mas Wildan ya. Jadi pemerintah memang betul-betul mempersiapkan itu untuk bonus demografi 2040-2050 setelah 20 tahun mendatang. Dan itu ternyata rasanya hanya Indonesia ini. Indonesia sedikit negara di dunia yang akan menghadapi bonus demografi 20-30 tahun mendatang. Amerika sekarang sudah banyak orang yang tua, bahkan di Jepang itu apa namanya yang menikah sudah sedikit sekali. Di Amerika sudah beberapa kota itu kosong ya, Ibu Miani ya gitu. Bahkan beberapa daerah itu saya baca mempromosikan siapa yang mau tinggal di situ dapat tanah, dapat rumah dan sebagainya gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti transmigrasi ya Pak ya? Bisa transmigrasi ke sana. Bisa ke apa namanya istilahnya? Imigrasi ya. Iya, jadi karena negara-negara Eropa maupun di Amerika itu banyak usia tuanya gitu kan, otomatis banyak kota-kota yang sepi gitu kan. Kota-kota sepi karena penduduknya sedikit, mereka akhirnya lebih memilih pindah ke kota yang lebih besar. Nah, sehingga kotanya apa namanya sepi. Teman-teman bisa bayangin dong, kota seperti misalnya kayak kalau Jakarta mungkin nggak ada ini ya, mungkin kayak Purwakarta gitu kan, ditinggalkan warganya karena orangnya pada tua semua gitu kan. Nah, Indonesia ini alhamdulillah sedang menuju usia produktif yang sedang banyak-banyaknya, otomatis harus dipersiapkan gitu. Nah, itu Ibu Mihari dan Bu Susanti, itu yang bisa sempat saya tangkap dari diskusi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya, tetapi kalau masih ada waktu silakan teman-teman boleh raise hand ya. Mohon izin boleh nambah lagi ya Bu ya, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, atau silakan juga untuk menulis di kolom chat gitu kan gitu. Nah, Ibu Mihani dan Bu Susanti karena sebagai guru bahasa Indonesia otomatis akan menilai bagaimana tata bahasanya, bagaimana cara mengungkapkan lisannya dan sebagainya. Iya, begitu ya. Begitu dulu sementara ya. Saya kembalikan Bu Untik. Baik, terima kasih Pak Teguh atas pencerahannya dan juga memberikan tadi ya solusi-solusi. Pertanyaan Anda cukup variatif dan luar biasa nih ya. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Baik, masih ada kesempatan 1-2 penanya, mungkin boleh di luar tema ya, boleh di luar tema. Mungkin yang sudah bekerja mau terkait dengan permasalahan di kantor yang berhubungan dengan pajak, karena masih beberapa yang masih stay di kantor. Alfian sudah ada di rumah atau masih di kantor? Tadi ada beberapa yang chat.
Oke. Ada yang mau masih bertanya? Oke. Monggo silakan. Bu, bagus mau bertanya, Bu. Bagus. Oke. Lagi, Ada lagi tadi siapa? iya. Bagus. Oke, bagus. Saya tahan dulu. Satu lagi tadi. Siapa yang mau tanya? Saya harus pakai kacamata. Wildan atau Wildan masih belum puas dengan jawaban Pak Teguh? Boleh. Jadi lupa. Oke, bagus. Saya persilakan. Ya, langsung bagus. Iya, kemarin bagus lihat sama baca juga sih berita yang mengenai NIK NPWP akan diganti dan dirubah langsung menjadi NIK. Maksudnya itu gimana sih, Pak? Oke, terima kasih. Ya, langsung ditujukan ke para narasumber terkait dengan NPWP langsung Pelaksanaan kegiatan jadi NIK gitu ya. NIK sistem jadi informasi NPWP kecelakaan begitu ya. pajak. Oke, tadi satu yang resen, Iya, Bu. satu lagi yang resen Lulu ya. Siapa tuh? Ulfa. Lupa ya. Iya, Miss, tadi Oke. Ya, Ulfa silakan. ya sebelumnya izin nih, Miss, nggak on cam karena kameranya buram selalu pakai handphone. Oke, nggak apa-apa sayang. Ya. Ya, Pak Teguh, Ulfa izin bertanya. Misalnya gini, Pak Teguh, kita kan udah bekerja di suatu perusahaan gitu, tetapi di perusahaan tersebut gaji kita itu nggak dipotong untuk pajak gitu loh. Jadi belum kena potongan untuk pajak itu, untuk membayar pajak dari perusahaannya. Sedangkan kitanya itu udah punya NPWP, jadi kitanya itu harus gimana? Gitu. Itu aja sih yang mau ditanyain Pak Teguh. Terima kasih. Oke, Ulfa terima kasih. Oke, langsung saya serahkan ke Pak Teguh. Monggo Pak, ada dua penanya terkait dengan NPWP gitu Pak. Ya. Ya, makasih Mas Bagus. Mohon izin jauh ya Bu Umi Hani. Oke, Ya, monggo Pak. Mas Bagus sudah bekerja atau masih kuliah? Bagus, mana tuh Bagus? Oh ini, Bagus. Sudah Wanita bekerja atau bagus. masih kuliah? Atau kuliah sambil bekerja maksudnya? Ya udah. Bagus monitor. Oke. Ya, Sepertinya deh. jadi Oke. nanti ya. Ya. Jadi begini, ini saya ulangin lagi ya. Jadi teman-teman semua, salah satu kendala sistemik ya. Kenapa saya bilang sistemik? Karena ini berlangsung selama bertahun-tahun, Bu Hani, gitu ya. Jadi di Indonesia ini begitu banyak nomor yang harus kita simpan, ya kan? Coba sekarang teman-teman silakan cek di dompetnya masing-masing. Nah ini ya, saya misalnya bawa dompet ini. Maka di sini saya harus kalau ATM memang ada ya, gitu. Harus nyimpan nomor rekening bank, nomor Indo KTP, NPWP, apalagi SIM ya, SIM, kemudian jam sostek, BPJS, gitu kan. Nah, jadi banyak sekali. Kalau nggak salah itu di Indonesia itu ada paling nggak 10-12 nomor yang melekat kepada diri kita sebagai warga negara, gitu. Dan itu semua, teman-teman semua, itu membutuhkan biaya untuk merawat dan mengadministrasikan semua nomor itu. Sebetulnya kalau kita di negara maju, mohon izin, ke semua nomor tadi itu terintegrasi, jadi cukup 1 atau 2 nomor saja. Gitu. Jadi kita nyebutkan nomor ini, biasanya sini ya, NIK itu maka otomatis BPJS, NPWP, nomor induk sekolah mungkin ya, terus kemudian KSN, SIM dan sebagainya itu sudah cukup pakai 1 nomor. Gitu. Dengan demikian, kalau 1 nomor itu terjadi efisiensi yang besar-besaran teman-teman semua. Kebayangkan efisiensinya. Nah, saya ingin menggambarkan seberapa efisiennya itu gini. Coba, siapa yang mau ngobrol dengan saya ya? Mbak Gita Desmarani, boleh? Nah ini. Sudah bekerja atau masih kuliah? Masih kuliah, Pak. Oke. Pernah pakai Excel nggak? Pernah. Pernah, oke. Baris terakhirnya berapa itu? Kan baris-baris ya? Sampai berapa? Pernah nggak pakai sampai baris terakhir? Pernah nggak sampai baris terakhir?
sampai Nggak pernah ya? 8. Nggak pernah kan? Sampai Sampai baris terakhir Excel itu, sampai dia mentok lagi nggak bisa nambah lagi barisnya. Nah, ya, nah kami di kantor pajak, satu kantor pajak ya, itu ketika kalau Excel 2016 kayaknya enggak, Excel 2007an ya, saya pernah alami ngolah data NPWP saja itu sampai mentok tuh Excelnya, baris Excelnya itu pada itu sekian puluh ribu baris itu hanya ngolah untuk satu kantor pajak saja. Padahal di Indonesia ada 300 kantor pajak. Nah, bisa kebayang ya, Ibu Mihani ya, gitu ya. Nah, kalau itu dijadikan satu, teman-teman semua, tentu otomatis akan menghemat sumber daya untuk mengadministrasikan, gitu kan. Nah, sehingga itu sangat harus kita dukung tuh, pengintegrasian semua dokumen tadi menjadi satu, gitu. Nah, jadi manfaatnya apa? Efisiensi. Ya, dan kedua adalah otomatis kemudahan dan ringkas, gitu kan. Memang nanti letak titik kritisnya adalah gini, bisa nggak data kita aman? Itu aja sih sebetulnya. Nah, mudah-mudahan pemerintah gitu kan dengan teknologi yang semakin maju itu bisa memberikan rasa aman pada kita bahwa data-data yang kita berikan kepada pemerintah itu bisa aman dan tidak disalahgunakan ke pihak-pihak yang tidak berwenang. Tapi secara prinsip penyatuan itu memberikan dampak yang luar biasa pada efisiensi ya. Nah, sehingga otomatis juga pemerintah bisa berhemat di dalam mengadministrasikan data-data pendudukan. Gitu. Terkait tadi apakah NIK otomatis dia menjadi NWP, tentu begini. Orang NWP itu adalah diberikan kepada mereka yang terpenuhi subjek dan objeknya, gitu kan. Nah, objeknya otomatis penghasilan, subjeknya otomatis sudah ada orangnya, gitu kan. Ketika ada orangnya, tetapi penghasilannya tidak memenuhi syarat PPKP misalnya, maka otomatis dia tidak serta-merta memiliki NWP, gitu kan. Artinya apa? NIK-nya tidak serta-merta dia menjadi NWP, gitu Mas Bagus dan teman-teman semua. Jadi jangan khawatir, ya kan? Artinya nanti NIK kita, kalau kita punya NWP, nanti NWP-nya akan sama dengan NIK, kan? Tetapi bukan berarti kemudian dibalik, saya punya NIK, maka saya otomatis menjadi wajib pajak. Tidak seperti itu ya. Otomatis kalau kita punya, sekarang kita misalnya nih belum menjadi wajib pajak, gitu kan, otomatis nanti ketika 2022 tidak serta-merta kemudian kita menjadi wajib pajak, tidak. Nah, ketika kita penghasilan kita itu sudah memenuhi syarat, barulah kemudian kita menjadi wajib pajak, gitu ya. Jadi jangan khawatir, tidak serta-merta kemudian saya nanti jadi wajib pajak secara paksa dong, gitu, karena punya NIK. Enggak seperti itu. Tetapi nanti NWP itu akan disamakan dengan NIK, gitu kan. Nah, penyatuan NWP dengan NIK itu akan membawa kebaikan buat kita semua, gitu kan. Kita nggak perlu nyimpen 2 kartu, gitu kan, dan juga nggak perlu inget-inget 2 nomor. Dan bagi pemerintah sendiri juga akan bisa menghemat begitu banyak anggaran untuk yang sebelumnya digunakan untuk mengadministrasikan kedua nomor tadi. Sebetulnya Bu Mihani dan Bu Susanti dan juga teman-teman semua, Iya, Pak. rencana untuk nyatukan nomor-nomor tadi sudah lama, Bu. Sudah 20 tahun yang lalu kalau salah, gitu kan. Itu sebenarnya sudah disosialisasikan, karena saya pernah ikut itu sosialisasi namanya single identification number, gitu kan. Seperti kalau di OSS ya, Pak? Iya, kalau di itu kan namanya NIS ya, apa ISN gitu. Nah, kalau di kita namanya single identification number, SIN, single identification number, gitu. Itu sudah 20 tahun yang lalu, sekitar 2021-2022 itu sudah sosialisasikan. Tapi entah kenapa tidak berlanjut ya, hanya sosialisasi saja, tapi tidak hanya tidak berlanjut menjadi kebijakan, gitu. Nah, saya rasa sih Bu, kalau nomor ini kemudian hanya satu, gitu ya, saya rasa mudah-mudahan tingkat korupsi bisa ditekan, gitu kan. Karena karena gini, mereka yang mengadministrasikan ini itu berpotensi untuk disalahgunakan, gitu. Nah, kalau jika ada cuma satu saja, otomatis akan mengurangi risiko korupsi, gitu kan. Gitu. Itu tadi salah satunya adalah dengan disatukan nomor-nomor tadi, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana, gitu kan, dengan harapan tadi dijaga kerahasiaan dan maksud saya pemerintah mampu menjaga kerahasiaan dan juga keamanan data kita.
Tetapi secara manfaat itu tadi efisiensi dan juga bisa